kita masuk pelajaran sebagaimana biasa. Dan selanjutnya kita diawali dengan doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih kepada Mas Kulina. Dan selanjutnya kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. Selanjutnya kita mengecek kehadiran siswa di kelas 10 ini. Apakah di kelas 10 ini ada siswa yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua? Ya. Terima kasih kalau itu. Dan selanjutnya kehadiran ini ditingkatkan pelajaran berikutnya ya, karena kehadiran ini mendukung terhadap jalannya proses pelajaran. Baik kalau begitu, jadi pada hari ini kita masuk tentang materi yaitu hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, khauf, raja, dan tawakal. Mungkin kepada siswa tahu apa sebenarnya makna dari kata atau kalimat cinta itu sendiri. Arti kata cinta itu sendiri berarti perasaan yang suci dan lembut berupa kasih sayang. Itu arti kata cinta. Tapi yang dimaksud ini cinta kepada Allah. Kemudian perasaan cinta itu ditandai dengan rasa rindu kepada orang yang dicintai. Artinya dalam satu kelas itu berarti saling mencintai ya. Itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari terhadap teman satu kelas. Nah, kemudian lanjut tingkatan cinta yang tertinggi dan yang paling hakiki adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling hakiki atau yang paling tertinggi kedudukannya. Jadi cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati sanubari kita masing-masing. Makanya kapan cinta kepada Allah berarti harus tanamkan dalam jiwa atau hati kita masing-masing. Itulah namanya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diterapkan dalam hati kita. Nah itu. Kemudian cinta merupakan unsur terpenting dalam ibadah. Di samping khauf, raja, lagi di samping khauf. Jadi kalimat khauf itu apa kira-kira dalam terjemahan bahasa Indonesia ini? Khauf ya apa? Apa arti daripada kata khauf itu? Berarti menjelaskan materi ini berarti saya akan mengevaluasi dalam bentuk kelompok tentang materi ini. Makanya sebelumnya saya bagi dulu kelompok ya menjadi berapa kelompok semua ini? 4 ya. Jadi saya tentukan dulu urutannya kelompoknya kalau begitu. Kelompok 1 ini, kelompok 2,
kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Jadi saya bagikan punya pertanyaan tiap-tiap kelompok ya. Supaya dikerja dengan waktu 5 menit ya, jangan terlalu lama-lama ya, 5 menit. Nah, saya kira pertanyaannya saya serahkan semuanya dikerjain. Ya, itu pertanyaannya 2. Ya, silakan dikerja. Silakan. Ya, silakan. Ya. Baik, kalau sudah semua akan dipresentasikan hasilnya itu supaya teman-teman atau kelompok lain itu bisa menanggapi jawaban dari kelompok yang tampil itu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kelompok kami untuk membacakan materi kami tentang yang akan dibacakan oleh Siti Mujahidah. Bagaimana cara menentukan akidah dalam diri seseorang sejak usia dini? Cara menanamkan akidah dalam diri seseorang sejak usia dini diantaranya yaitu menuntun anak untuk mengucapkan kalimat tauhid, yaitu senantiasa membacakan kalimat syahadat agar anak terbiasa mendengarnya. Menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan mengajak anak berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengajarkan kisah Nabi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni menceritakan kisah-kisah teladan dari para nabi dan juga mengenai kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa seorang hamba harus memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seorang hamba harus memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena cinta kepada Allah merupakan inti keimanan. Cinta kepada Allah merupakan konsekuensi dari keimanan. Cinta kepada Allah merupakan kekuatan hati, sumber kebahagiaan jiwa dan cahaya akhlak. Cinta kepada Allah merupakan obat dan cahaya bagi umat manusia. Allah telah menciptakan manusia dengan penuh kasih sayang. Itulah materi dari kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah dari kelompok 4 tadi. Mungkin ada yang menanggapinya? Ada? Ada? Oh, tidak. Terima kasih kalau begitu. Nah, tepuk tangan dulu semua untuk kelompok 4. Ya, baik. Lanjut berikutnya kelompok 2. Silakan memaparkan jawabannya tentang materi tadi dan yang lain mendengarkan tentang jawabannya atau menanggapinya. Silakan kelompok 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Kiwage dari kelompok 2 dan perkenalkan anggota kelompok saya yaitu Kamila, Wadi Zaitun dan Sandi Suraja. Kami akan menjawab pertanyaan yang sudah Pak Guru berikan kepada kami mengenai cara menanamkan akidah dalam diri seseorang sejak
silakan terbilang. Bagaimana cara menanamkan akhirat dalam diri seseorang sejak usia dini? Cara menanamkan akhirat dalam diri seseorang sejak usia dini diantaranya yaitu 1. Menuntun anak untuk mengucapkan kalimat tauhid, yaitu senantiasa membacakan kalimat syahadat agar anak terbiasa mendengarnya. 2. Menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan mengajak anak berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mengajarkan kisah-kisah Nabi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni menceritakan kisah-kisah teladan dari para nabi dan juga mengenai kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Membacakan dan mengajarkan Al-Quran. Mengapa seorang hamba harus memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seorang hamba harus memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena 1. Cinta kepada Allah merupakan inti keimanan. 2. Cinta kepada Allah merupakan konsekuensi dari keimanan. 3. Cinta kepada Allah merupakan kekuatan hati, sumber kebahagiaan jiwa dan cahaya akal. 4. Cinta kepada Allah merupakan obat dan cahaya bagi umat manusia. 5. Allah telah menciptakan manusia dengan penuh kasih sayang. Itulah hasil dari diskusi dari pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Guru. Nah, mungkin kelompok lain ada yang menanggapinya tentang jawaban yang telah diberikan oleh kelompok 2. Kelompok lain? Tidak ada. Terima kasih kalau begitu. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya. Baik, saya kira sudah cukup ya. Nah, jadi terima kasih kepada semua kelompok menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Guru, dan mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran selanjutnya ya. Jadi baik, sebelum kita lanjut, saya ingatkan dulu bahwa dalam diskusi ini ya, mudah-mudahan bisa menjadi bobot atau tambahan ilmu untuk pertemuan selanjutnya ya. Oke. Sekarang kita melangkah berikutnya, yaitu apakah terhadap materi ini di antara adik-adik kira-kira yang menjadi kesulitannya di mana kira-kira ya? Di mana terhadap materi yang dibawakan tadi? Hah? Di mana letak kesulitannya? Di mana? Tidak ada? Oke, terima kasih kalau tidak ada. Baik. Ya, dalam diskusi ini perlu kita ketahui bahwa mengajak kita menanamkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena cinta itu merupakan perasaan yang suci dan lembut, berupa kasih sayang. Nah, kasih sayang siapa ini? Berarti kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tumbuh dari pengaruh akal dan jiwa ya, yang kuat akibat berpikir mendalam terhadap kekuasaannya di langit dan di bumi. Nah, ini yang perlu kita pikir. Berarti kekuasaan Allah itu sangat luas ya, yaitu antara langit dan bumi. Nah, kita bayangkan di mana-mana kita melihat, berarti disitulah kekuasaan Allah semua. Ya, tidak usah kita jauh-jauh. Hari ini berada di lingkungan sekolah ini, berarti apapun yang kita lihat berupa
pohon-pohon atau tumbuhan-tumbuhan, berarti itu kekuasaan Allah semuanya. Ya, itulah materi yang sempat saya bawakan pada kesempatan ini, dan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Dan pelajaran ini tentunya ada lanjutannya ya pada pertemuan berikutnya. Saya kira itu saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.